الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang telah memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh hambanya, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah uswah kita, suri tauladan kita, manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidu waladi Adam, orang yang terkemuka dari seluruh anak Adam. Dan beliaulah manusia yang pertama kali dibukakan pintu surga dan diberi kesempatan kepada seluruh pengikutnya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sebelum pengikut para nabi yang lainnya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang salah satu dari prinsip yang dimiliki oleh orang ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berjamaah, yang selalu berupaya untuk menetapi al-haq, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya jamaah ini adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak, yang senantiasa menetapi kebenaran walaupun sendirian. Di antara prinsip-prinsip yang mereka miliki, di antaranya bahwasanya mereka ini tidak menentang dalil dengan akalnya, tidak menentang dalil dengan pengalamannya, tidak menentang dalil dengan perasaannya. Jadi mereka ini menerima apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ini adalah termasuk prinsip dari prinsip orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka ini menghadapi wahyu atau berhadapan dengan wahyu tidak ada lain kecuali menerima, tidak menentang wahyu itu dengan Al-Quran, dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan pengalamannya, kepandaiannya dan yang lainnya. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan yang demikian itu, di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzalika fad'u fastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwaahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah engkau berdakwah, mengajak manusia untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan istiqomalah terhadap apa yang engkau diperintahkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia ini agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah semua nabi, tidak hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat-ayat yang sebagian kita telah sering mendengarnya. Di antaranya, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ayat ini memberikan suatu gambaran bahwasanya semua utusan Allah Subhanahu wa taala diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Tidak usah berubah. Apa yang diperintahkan itu ditepati, dilaksanakan. Tidak usah pindah ke yang lainnya. Fastaqim kama umirt. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan jangan kau mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Karena kita tahu bahwasanya omongan manusia tidak lain kecuali dari dua sumbernya. Sumbernya wahyu atau sumbernya adalah hawa nafsu. Nabi SAW dikatakan oleh Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang telah diwahyukannya. Jadi di sini an-nuthu, ngomong ini hanya ada dua kemungkinan. Ngomong dari hawa nafsu atau ngomong dari wahyu. Ngomong dari hawa nafsu atau ngomong dari wahyu. Nabi SAW ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yantik dari hawa, berbicara dari hawa nafsu, dan ditetapkan bahwasanya Rasulullah SAW omongannya tidak lain melainkan kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena itu omongan apa saja yang tidak bersumber dari wahyu tidak ada kemungkinan lain kecuali dari hawa nafsu. Walaupun ini dari akal, dari perasaan, dari pengalaman, tetapi ketika menyelisih wahyu maka tidak lain melainkan ini adalah sumbernya hawa nafsu. Nabi SAW dalam ayat yang kita baca, Allah mengatakan, "Wala tattabi ahwa'ahum." Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Waqul, dan katakanlah. Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, "Amantu bima anzalallahu min kitab." Saya beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab. Jadi ini yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diomongkan kepada mereka. Beliau mengimani, tidak membuat, mengimani dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab. Yang namanya beriman tentunya membenarkan, mengucapkan dengan apa yang ada padanya, menyampaikan, membelanya. Ini namanya orang yang beriman. Dan kita bisa kiaskan dalam perkara yang lainnya yang banyak, yang ketika orang dituntut untuk mengimaninya, kalaulah kita disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasulnya, konsekuensi yang harus ada dalam diri kita ini mengakui, membenarkan, mewujudkan ketika ini tuntutan untuk dilaksanakan, meninggalkan ketika ini ada tuntutan untuk ditinggalkan, kemudian membelanya. Ini adalah iman. Nah, Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Amantu bima anzalallahu min kitab." Aku beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama.
Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Jadi tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita dia punya pilihan lain ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara. Jadi tidak patut mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan suatu perkara kemudian dia memilih pilihan yang lain. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menjadi pilihannya. Tidak boleh dia tinggalkan. Dia tidak boleh meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya memilih pilihan yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan suatu perkara itu, ini adalah termasuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia dalam kesesatan. Ya, sungguh dia sesat dalam kesesatan yang mubina, yang jelas. Dia sesat dalam kesesatan yang jelas. Jadi dari ayat ini juga kita mengambil satu faidah bahwasanya orang mukmin senantiasa menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam perkara usuluddin atau dalam perkara agama ini yang merupakan landasan agama, atau dalam perkara-perkara amaliyah, ya, atau perkara-perkara berkaitan dengan sikap yang kita mungkin sebut dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak. Apa itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia terima. Dia tidak akan pilih dengan adanya pilihan-pilihan yang lain. Ya, pernah dalam satu contoh dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika pergi ke Syam, dia melihat di Syam orang-orang Nasara, para pengikut mereka sujud kepada pemimpin mereka. Jadi orang-orang Nasara ini hormatnya kepada tokoh agamanya sampai mereka ini sujud. Kemudian setelah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang dari Syam, beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, lebih mulia dari tokoh-tokoh, dari orang-orang Nasara. Mu'adz bin Jabal kemudian menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujud. Dalam sebagian penjelasan ulama, rukuk di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menundukkan punggungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika itu mengingkarinya. Dan dia mengatakan, kalau seandainya engkau boleh sujud, seandainya seseorang ini boleh sujud kepada seseorang, maka sesungguhnya yang paling berat disujudi itu adalah suami bagi istrinya. Ini yang lebih berat. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya persoalan agama ini adalah persoalan wahyu. Bukan persoalan apa yang dilihatnya itu indah kemudian diambilnya, kemudian dipraktekkan sebagai tatanan agama. Tetapi sesungguhnya tatanan agama ini telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada nabinya apa yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah agama. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah bukan agama. Inilah ringkasnya agama, mengikut dari apa yang disampaikan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perlu kita tahu ayat tadi yang kita baca ini, orang yang terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika dia memilih pilihan lain sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepadanya. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika," maka tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau di sini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya dalam semua persoalan yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka itu tidak mendapati dalam dirinya perasaan berat terhadap apa yang diputuskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diputuskan oleh beliau diterimanya. Ya, tidak ada rasa berat dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, betul-betul mereka ini menerima apa yang menjadi keputusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini juga memberikan gambaran bahwasanya orang yang beriman, orang yang betul-betul beriman, memutuskan segala perkara yang dihadapinya ini dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaulah masih ada keputusan yang ditutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu merasa berat menerima keputusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima dengan lapang dada, maka tidak terhitung. La yu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun. Jadi di sini prinsip menerima dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disyariatkan oleh Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prinsip yang dimiliki oleh orang ahli sunnah wal jamaah, mereka menerima, tidak melawan dengan kemampuan IQ-nya, tidak melawan dengan hasil pemikirannya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala banyak memberikan penjelasan tentang persoalan yang selalu dihadapkan dengan persoalan syar'i, yang selalu dihadapkan dengan hasil pemikiran. Beliau menyimpulkan di dalam kitabnya Suwaikul Mursalah ada 5 golongan orang yang berusaha untuk mempertentangkan dengan hasil pemikirannya ini dengan apa yang ada dalam wahyu. Di antaranya beliau sebutkan, di antaranya beliau sebutkan ada ta'ifatun aradatu bi siyasatihim wa tadbirihim faqalu antum ashabus syariah wa nahnu ashabus siyasah. Jadi ada 5 surah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi di antara mereka ini ada segolongan manusia, yang mereka ini melawan wahyu. Dengan apa? Dengan kemampuan manajemen yang mereka miliki dalam pengaturan masyarakat, dalam pengaturan pemerintahan dan seterusnya. Mereka meninggalkan apa yang ditetapkan oleh wahyu. Dengan mereka mengatakan bahwasanya biarlah kalian berpegang teguh dengan syariat itu. Kami berpegang teguh dengan pengalaman politik yang kita milikinya, pengalaman pengaturan yang terkait dengan umat ini. Siapa yang disyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini? Tentu saja banyak hal yang bisa kita isyaratkan. Di antaranya umpamanya kita bisa melihat umpamanya orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij yang mereka menata sebuah kelompok yang melawan pemerintah di zamannya Ali radhiyallahu anhu. Mereka punya nama Khawarij, mereka punya nama Haruriyun dan yang lainnya. Tapi yang jelas mereka punya manajemen bagaimana menata perkumpulan mereka itu. Dengan mereka berprinsip dibangun di atas akal mereka yang menyelisih pemahaman para salafus saleh rahmatullah alaihim,
di mana mereka menetapkan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Kemudian mereka membangun siasah di atas prinsip ini. Jadi siapa saja yang mau mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, temannya. Dia membangun pertemanan di atas itu. Dan siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, ya, maka dia ini musuhnya. Dia ini musuhnya. Jadi pertemanan dan permusuhan dibangun di atas prinsip yang dibikinnya, yang mereka mengaku mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tetapi mereka salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak memahami sebagaimana pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim, di mana mereka ini hidup di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim. Banyak para sahabat di saat itu. Ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Ali bin Abi Thalib, ada yang lainnya. Sampai Abdullah bin Abbas datang kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tentang apa yang menjadi pemikiran mereka ini. Yang akhirnya banyak ribuan dari mereka ini yang kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim, kepada salaf rahmatullah alaihim, kemudian meninggalkan mereka. Dan mereka tetap ada. Dan sampai sekarang masih ada. Mereka ini senantiasa membangun pengkafiran kepada orang lain ini dengan sebab mereka melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar mereka hukumi kafir. Kemudian orang yang mengkafirkannya temannya. Orang yang tidak mengkafirkannya dianggap sebagai musuhnya. Sebagaimana ini juga orang-orang Syiah. Mereka memiliki prinsip bahwasanya sahabat Nabi semuanya adalah kafir kecuali hanya belasan orang. Jadi mereka berprinsip bahwasanya para sahabat ini semuanya kafir. Tinggal beberapa orang saja, hanya belasan orang. Kemudian mereka mengkafirkan orang-orang yang membela mereka. Mengkafirkan orang-orang yang membela mereka. Siapa yang membela Abu Bakar, membela Umar radhiyallahu anhu, dan membela kepada para sahabat ridwanullah alaihim yang lainnya, yang mereka ini telah membawa agama ini kepada kita, yang membawa Al-Quran, membawa sunnah Nabi SAW, semuanya mereka kafirkan dan mengkafirkan orang yang membela mereka, mengkafirkan orang yang membela mereka, dan mereka membangun politiknya itu di atas ini. Jadi sama-sama yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan mengkafirkan orang yang mendukung mereka, ini temannya. Kalau nggak seperti ini bukan temannya. Nah, ini adalah siasat dalam rangka mengumpulkan orang agar mereka bersatu dan melawan sebuah kekuatan yang lainnya karena dianggapnya keluar dari keislaman. Mereka gerakan takfir, gerakan yang mengkafirkan orang lain, kemudian mereka membangun perkumpulan di atas itu, kemudian mereka berusaha untuk mempengaruhi manusia-manusia yang lainnya ini agar bersamanya. Nah, ini adalah termasuk usul yang salah, yang berangkat dari pemikirannya yang kemudian melawan wahyu. Di mana kita ketahui wahyu mengatakan bahwasanya ulil amri umpamanya, atau orang mukmin yang berbuat zina, yang berbuat dosa, ataupun penguasa yang berbuat maksiat, mereka ini semuanya adalah tetap beriman, tidak kafir dengan sebab mereka ini melakukan dosa besar, walaupun disebut dengan fasik, karena orang fasik dalam Islam secara umum mereka ditetapkan sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, cuma tidak sempurna imannya, kurang imannya, tidak sempurna imannya. Dan sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan diantaranya umpamanya orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia membawa dosa sebesar bumi ini atau sepenuh bumi ini,
Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Dari sini menunjukkan bahwasanya dosa itu ada dosa syirik, ada dosa selain syirik. Kalau orang itu melakukan dosa-dosa selain syirik, walaupun banyak, ya, walaupun banyak, tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia ini sempurna tauhidnya, tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi orang yang tauhidnya bagus, tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan dosa-dosa, masih ada harapan. Dia ini akan masuk ke dalam surga. Iya, karena mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwasanya orang yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar atau dosa-dosa yang lainnya adalah salah. Bisa jadi orang yang melakukan dosa-dosa itu dia punya tauhid, yang kemudian janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Iya. Kemudian banyak surah-surah yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada juga segolongan yang lain, ya, memiliki pemahaman untuk menolak apa yang ada dalam wahyu ini dengan mengatakan, ya, bahwasanya nusus nas-nas ini ada zahir, ada batin. Kami tidak mau menerima apa yang zahir. Zahir itu adalah untuk orang awam. Sementara kami ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berakal. Kami hanya mengambil batinnya. Iya. Apa esensi dari ayat-ayat ini kami sudah tahu. Saya pegang itunya. Biarkan orang awam ini kemudian dia pegang syariatnya. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Nah, ini yang kita ketahui dari sebagian penjelasan ulama berkaitan betapa pentingnya kita menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melawan dalil, tidak melawan wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemikiran kita atau dengan akal kita. Kalaulah kita tidak tahu sesuatu ini bertentangan dengan akal kita atau tidak, seyogyanya kita bertanya kepada orang yang tahu, sehingga kita tidak melepaskan kerangka berpikir kita selepas-lepasnya yang akhirnya kemudian kita terlepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, menerima amal baik kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dipilihnya untuk layak masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.